Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa bi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa Radio Margasari yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama dan yang paling utama, marah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, maupun nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan menikmati indahnya dunia ini. Kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan yang ke-15 hari semata-mata karena nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita sangat beruntung masih bisa menemui di bulan suci Ramadan ini, bulan suci yang penuh berkah, bulan suci yang penuh rahmat, bulan suci yang penuh pahala, bulan yang sangat istimewa. Kita sangat beruntung. Mudah-mudahan kita masih mampu melaksanakan, kita mampu menjalankan ibadah-ibadah yang lain agar senantiasa kita selalu di jalannya. Pemirsa Radio Margasari yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, kita haturkan sholawat dan salam kehadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita kelak dapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Radio Margasari yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 hal amalan yang nantinya kelak akan menerangi kita di alam kubur nanti. Apa saja itu? Yang pertama, sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat sungguh istimewa, sungguh istimewanya, sehingga ibadah sholat kelak yang pertama kali dihisab pada saat nanti yaumil qiyamah nanti. Sahabat pemirsa Radio Margasari yang dimuliakan oleh Allah, sholat adalah satu ibadah yang sangat istimewa, sebagaimana dalam firman Allah, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat adalah tiang agama. Ketika kalian sholatnya sudah benar, pahala-pahala di belakangnya akan menjadi benar, dan kalian adalah orang yang beruntung. Tetapi sebaliknya, ketika ibadah sholat kalian itu rusak, ibadah sholat kalian itu tidak benar, ibadah-ibadah di belakangnya pun menjadi rusak dan tidak benar. Maka mari kita perbaiki sholat agar apa yang sudah kita lakukan di sholat ini menjadi benar. Sahabat Radio Margasari yang dicintai oleh Allah, tadi sudah kami katakan bahwa sholat adalah satu ibadah yang sangat istimewa. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain yang perintahnya melalui malaikat Jibril diberikan oleh Muhammad, disampaikan oleh Muhammad. Tetapi ibadah sholat adalah langsung perintah bertemunya Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu sejarah hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Di situ dijelaskan bahwa perintah itu dimulai pada saat sejarah Isra dan Mi'raj. Barangkali umat Islam memperingati setiap tanggal 27 Rajab itu adalah satu sejarah bahwa di saat itu pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi adalah satu sejarah perjalanan spiritual Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW sebagai hadiah, sebagai hiburan dari Allah, karena pada saat itu baginda besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW sedang ditinggalkan, dan saat itu baru saja ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Siapa itu? Yang pertama adalah paman beliau Abi Thalib, dan yang kedua adalah istri tercinta Siti Khadijah. Maka untuk menghibur diri, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan agar perjalanan Isra dilakukan. Sahabat Radio Margasari yang dicintai oleh Allah, dimulai dari Masjid Agung di Mekah pada tanggal 27 Rajab tahun 621. Mulailah perjalanan spiritual baginda Nabi besar Muhammad SAW didampingi malaikat Jibril dengan menggunakan baginda besar Muhammad Rasulullah SAW hewan yang bernama buraq. Hewan buraq itu digambarkan di situ di dalam hadis Bukhari dan Muslim, itu seperti kuda, punya sayap dan punya ekor seperti burung merak. Kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Bayangkan pemirsa, dalam satu malam perjalanan Nabi dari Masjid Agung di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan dilanjutkan naik ke langit 7 ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Maka tidak ada yang percaya, para kafir Quraisy pada saat itu. Kenapa? Ditempuh secara normal saja perjalanan dari Mekah ke Yerusalem kalau menggunakan kuda itu 1 bulan lamanya, tetapi tidak ada yang tidak mungkin atas kekuasaan Allah. Ketika Allah sudah bilang kun fayakun, semuanya bisa terjadi, semuanya bisa terlaksana karena kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah perjalanan itu dilakukan, karena Isra dan Mi'raj diartikan Isra adalah perjalanan pada malam hari, Mi'raj adalah naik ke langit 7 Sidratul Muntaha. Maka Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi di malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dilanjutkan langit 7 ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanannya Nabi setiap langit itu bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Diawali di langit pertama baginda Nabi besar Muhammad SAW bertemu Nabi Adam. Terus perjalanan dilanjutkan. Langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, dan langit ketujuh baginda Nabi besar Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Sampailah ke langit 7, Muhammad didampingi dan ditemani oleh malaikat Jibril. Sampai di situ malaikat Jibril menemani.
Selanjutnya Muhammad Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, dan langsung saat itu bahwa Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat yang awalnya diperintahkan 50 rakaat lama. Selanjutnya Nabi Muhammad akan kembali, tetapi di perjalanan langit 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dibisiki baginda Muhammad Rasulullah SAW, dibisiki oleh Nabi Ibrahim agar kembali ke Allah untuk meminta ringanan untuk umatnya, karena umat Muhammad tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 rakaat. Yang akhirnya Muhammad kembali lagi menemui Allah, dan akhirnya permintaan dan diperintahkan oleh Allah untuk umat Islam sholat 5 waktu atau 17 rakaat dalam sehari. Kembalilah Muhammad, dan itulah sebuah peristiwa perintah sholat. Maka sholat, demi Allah bahwa sholat itu pertama kali, ibadah yang pertama kali dihisab nanti kelak di yaumil kiamah. Sahabat Radio Margasari yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang kedua yang dapat menerangi kita dalam kubur nanti adalah sedekah. Mari sahabat Margasari, di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak sedekah dengan berbagai cara, dengan membagi takjil, dengan membagi apapun untuk masyarakat kita tidak mampu. Maka hakikat kita puasa adalah kita merasakan, baik kaya ataupun miskin, bagaimana berpuasa dari pagi hari sampai terbenamnya matahari. Apa yang kita rasakan? Kita lapar, kita dahaga. Apa yang diambil hikmah di balik puasa itu, yaitu kita merasakan betapa susahnya orang tidak punya. Mereka merasakan haus, mereka merasakan lapar, bukan hanya sebulan, bahkan berbulan-bulan. Maka umat Islam, mari kita bersama-sama mengambil hikmah ini agar kita bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Itulah hikmah yang diambil di bulan suci Ramadan, agar kita tahu betapa besar nikmat yang sudah Allah berikan kita. Karena setiap rezeki yang kita punya ada rezeki orang lain, maka kita wajib dan tidak boleh kufur nikmat. Sedekah banyak sekali caranya. Seperti di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak, kita ngumpulkan sedekah di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh pahala, penuh ampunan, dan kita adalah orang yang sangat beruntung. Dan mudah-mudahan kita kelak dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan tahun berikutnya, karena bulan yang penuh rahmat. Sahabat Radio Margasari yang dimuliakan oleh Allah, amalan ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tentunya di sini membaca Al-Quran dengan benar. Karena membaca Al-Quran bukan seperti kita membaca majalah, bukan membaca koran, bukan membaca pelajaran, tetapi membaca kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam yang wahyu diberikan oleh Allah untuk bagaimana kitab suci umat Islam. Maka kita perlu belajar Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid yang diperintahkan. Karena salah tajwid, salah mengartikan di dalam Al-Quran itu. Maka marilah, ayo sahabat-sahabat kabar Margasari, masyarakat Margasari dan sekitarnya, kita belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran tidak mengenal usia, baik masa dini, masa remaja, masa tua. Mudah-mudahan
dengan membaca Al-Quran, kelak kita akan diterangi di alam kubur nanti. Di alam kubur nanti akan diterangi. Sahabat kabar markas yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang keempat yang akan menerangi kita di alam kubur nanti yaitu bertasbih. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Bertasbih mudah diucapkan, ringan diucapkan, tetapi merupakan satu pahala yang sangat besar timbangannya ketika nanti di yaumil qiyamah nanti ditimbang kebaikannya. Sahabat Margasari, itu adalah 4 amalan yang akan menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Mari kita beristighfar. Mudah-mudahan dengan beristighfar nanti kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa masa lalu. Dan tentunya istighfar adalah salah satu pembuka pintu rezeki. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Beristighfar. Mudah-mudahan dengan beristighfar tadi kita bisa diampuni dosa-dosanya dan sebagai pembuka rezeki kita. Pemirsa Radio Margasar yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kalian semua dapat syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.